harus berjiwa besar. Bapak Ibu, anak-anak dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita memasuki pendalaman bulan kitab suci nasional yang ketiga dengan tema Yesus sahabat mereka yang menderita. Pandemi COVID-19 telah menempatkan kita dalam pusaran krisis yang tak kunjung henti. Selama krisis keterasingan kita juga mengalami krisis kemiskinan, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam krisis yang berat ini, tidak mungkin orang menghadapi persoalan hidup sendirian saja. Kita membutuhkan orang lain agar beban dan permasalahan hidup kita terasa ringan. Dengan sikap belas kasih dan tindakan menolong satu sama lain sangat diperlukan untuk memberikan jalan keluar dari krisis permasalahan yang kita hadapi. Di sini kita harus saling menolong satu sama lain, terutama dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita yang dekat dengan kita. Hari ini kita akan diingatkan kembali bagaimana kita menjadi sang penolong bagi semua orang yang menderita, yang tidak memandang status, kedudukan, suku, dan bangsa, yang menjadikan penghambat untuk melahirkan belas kasih dalam diri kita. Marilah hari ini kita menjadi penolong bagi mereka yang menderita. Mari kita awali ibadah kita pagi ini dengan lagu pembukaan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus saling melayani. Dalam Yesus saling melayani. Dalam Yesus saling melayani. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling melayani. Anak-anak, Mama dan Papa, mari kita buka doa kita dengan membuat tanda salib yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Hari ini kami bersyukur atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Pagi ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bantulah kami agar mampu memahami apa yang kami dengar melalui sabda-Mu. Bapa yang baik, bantulah kami agar mampu memberikan kasih melalui orang-orang di sekitar kami yang menderita, yang membutuhkan pertolongan, yang berbeban berat karena menderita COVID-19. Semoga hari ini kami pun dapat menemukan bagaimana agar kami dapat keluar dari permasalahan dan kesulitan yang kami alami selama pandemi ini. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
diambil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang dikatakan di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamamu manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dan dengan demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jauh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, Mama dan Papa, tadi sudah mendengarkan bacaan dari Injil Lukas yang tentunya mengingatkan kita untuk perilaku kita sehari-hari kepada orang lain. Tadi di situ dari ayat tadi diingatkan kembali agar kita saling mengasihi. Tapi bagaimana caranya mengasihi orang lain? Kita sudah tahu cara mengasihi sesama kita, terlebih mereka yang membutuhkan. Anak-anak bisa mengasihi dengan cara membantu mereka, terutama mereka yang membutuhkan, terlebih pada saat di masa pandemi seperti ini. Kasih kita, bantuan kita sungguh diharapkan, terlebih mereka yang jauh, mereka yang menderita, mereka yang tidak pernah tersentuh dan tersapa oleh siapapun. Anak-anak,
Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali untuk mengasihi sesama tanpa syarat. Apa itu artinya tanpa syarat? Mengasihi itu dengan setulus hati, tanpa memandang siapa orang yang kita bantu, siapa orang yang kita kasihi. Tanpa memandang mereka itu, kita tidak kenal dengan mereka. Siapapun yang kita kasihi itu adalah saudara kita. Kita memberikan kasih kepada mereka, baik itu mereka yang kulitnya berbeda dengan kita, yang berbeda agama, berbeda suku, bahkan berbeda bangsa. Jadi kita harus mengasihi semua orang bersama kita tanpa memandang yang tadi Ibu Guru sebutkan. Nah, tanpa juga melihat siapa dan kenal atau tidak yang kita berikan bantuan dan kita kasihi. Kita akan memberikan kasih kepada mereka dengan tangan terbuka dan tanpa meminta kembali imbalan atau balasan dari mereka. Seperti orang Samaria yang tadi membantu besamanya, padahal orang Samaria tadi tidak mengenal siapa yang tadi dibantu. Dia nggak kenal siapa orang tadi, tapi dengan ikhlas, dengan tulus, orang Samaria tadi membantu. Bahkan orang Samaria tadi membantu musuhnya, musuh yang harusnya dia benci, tetapi orang Samaria sebaliknya, dia malah mengasihi musuhnya, memberikan bantuan dengan setulus hati sampai tadi musuhnya menjadi sembuh kembali. Terutama di masa COVID-19 saat ini, banyak orang yang menderita karena mengalami krisis ekonomi, kesehatan, dan juga yang kehilangan pekerjaan karena wabah COVID-19. Terlebih-lebih mereka yang sampai mengalami meninggal karena COVID-19. Maka kita diajak untuk membantu mereka, meringankan beban mereka yang mengalami penderitaan dengan rasa kasih, dengan doa-doa kita tanpa kita meminta kembali balasan. Maka marilah kita tutup renungan kita hari ini dengan doa bersama. Allah Bapa, terima kasih hari ini Kau ingatkan kami melalui sabda-Mu dan renungan hari ini. Mengingatkan kami bahwa kami tidak sendiri. Banyak saudara, dan di dalam permasalahan hidup kami yang terjadi saat ini, Engkau memberikan pertolongan kepada kami melalui orang-orang yang mengasihi kami dengan memberikan kasih yang tulus ikhlas. Allah Bapa, ajarilah kami untuk saling membantu seperti orang Samaria membantu tanpa pamrih dengan ikhlas hati. Marilah kita satukan permohonan hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Papa, Mama, dan anak-anak, mari kita akhiri doa kita dengan mohon berkat dari Tuhan. Semoga Allah Bapa selalu memberikan berkat kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri doa kita dengan lagu Bahasa Cinta.
akan aku lakukan yang luhur mulia jika tanpa kasih cinta apa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu.